Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak orang yang sudah diberikan dia buat karena kenikmatan contoh dari hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang hari ini kita masih berada dalam suasana dan keadaan yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beruntaikan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, dialah Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya hingga hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita di pagi menjelang siang hari ini senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah di yaumil kiamah nanti bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa kami dari Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara menyapa ruang dengar Anda setiap hari Jumat dari pekan ke pekan. Dan alhamdulillah pada hari ini, tepatnya pada tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriah, 23 Juli 2021 Miladiah, saya Muhammad Haikal Dapitan akan menemani Anda selama 1 jam. Dan kali ini narasumbernya sangat luar biasa, yaitu beliau adalah seorang tokoh agama yang asalnya dari Maluku Utara, Kota Ternate, dan berkiprah di kancah nasional sebagai seorang ulama yang patut kita banggakan. Saya sapa terlebih dahulu Bapak Kiai Haji Rusli Amin LCMA. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya dengar Pak Kiai ini karena ada undangan ke Maluku Utara, ke Ternate, luar biasa. Idul Adha, ada undangan khutbah Idul Adha di Ternate ini. Alhamdulillah luar biasa. Bisa silaturahmi lewat acara Jumat Berkah, Jumat Berkah ya, Mubarak, Radio Republik Indonesia Ternate. Mudah-mudahan RRI diberkahi Allah, masyarakat Maluku Utara secara keseluruhan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Pak Kiai, saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena Pak Kiai bisa meluangkan waktu untuk bisa mengisi acara Jumat Mubarak ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Kiai dalam program acara ini bisa menambah wawasan para pendengar yang ada di rumah, terkhusus karena sekarang lagi kita tahu ya, Indonesia lagi, bukan Indonesia tapi seluruh dunia sedang dilanda oleh wabah yang sangat luar biasa, dan juga mungkin penyakit sekarang, penyakit pancaroba nih Pak Kiai. Dan insya Allah pencerahan-pencerahan dari Pak Kiai ini yang akan diberikan sebentar kepada kami semua dan para pendengar yang ada di rumah bisa bermanfaat. Amin. Insya Allah. Amin. Dan para pendengar yang ada di rumah dan di mana saja pun Anda berada, topik atau tema yang kita bahas pada pagi menjelang siang hari ini yaitu sabar, tawakal, dan ikhlas, kunci meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sabar, tawakal, dan ikhlas,
kunci meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kami mengajak kepada para pendengar yang ada di rumah, di kendaraan dan dimanapun Anda berada, baik itu para imam khotib, para majelis taklim, remaja masjid, Bapak Ibu yang sedang mendengarkan, mudah-mudahan Anda bisa ikut bergabung dan bertanya langsung kepada Pak Kiai Kiai Haji Rusli Amin selaku ulama nasional di 092131255521. Sekali lagi di 092131255521 atau di 082114464708. Oke Pak Kiai, sebelum kita mulai saya mengucapkan banyak terima kasih juga Pak kepada Pak Kiai karena telah memberikan saya cenderah mata yang sangat luar biasa, yaitu kelima buku Pak Kiai, karya Pak Kiai yang sangat luar biasa, yang sudah Masya Allah luar biasa. Sebenarnya ada kurang lebih 30 judul, tapi hanya bisa bawa 5 tuh untuk kenang-kenangan. Insya Allah bisa sebagai tanda silaturahim dengan Ustadz Haikal, mudah-mudahan ada manfaat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan saya sebut juga karya beliau yang sempat saya catat, yaitu Rasulullah sang pendidik dan meraih hidup seindah impian. Ada 2 buku yang My Life, My Wonderful Dream. Bahasa Ternatenya. Bahasa Ternatenya ya. Jadi ini 2 buku ini sebenarnya 5 buku ini ingin saya baca dan saya ingin pelajari betul. Tapi yang 2 buku ini kayaknya saya tertarik untuk membacanya terlebih dahulu Pak Kiai. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi saya berikan kesempatan kepada Pak Kiai untuk memberikan pengantar terkait tema kita, sabar, tawakal dan ikhlas, kunci meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Kiai. Para pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, tawakal, dan ikhlas itu merupakan 3 perilaku terpuji dari sekian banyak perilaku terpuji yang dituntun bahkan dituntut oleh Allah dan Rasul agar ada pada diri setiap muslim. Karena itu sabar, tawakal, dan ikhlas ini diajarkan untuk diamalkan pada amalan-amalan atau perkara-perkara yang berkaitan dengan ketiga perilaku terpuji itu. Saya ingin membatasi dalam konteks yang tadi sudah diawali oleh Ustadz Haikal bahwa kita sedang berada dalam banyak kondisi sulit, kondisi susah sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang sudah kita jalani kurang lebih 1,5 tahun ya, hampir 1,5 tahun kurang lebih lah kita menuju ke situ. Masih banyak kesulitan terjadi di mana-mana, termasuk di kota Ternate, di Maluku Utara. Dan karena itu kalau berkaitan dengan kesulitan yang dialami atau kesusahan yang menimpa manusia, maka ada beberapa perilaku terpuji yang punya peran dan sangat bermanfaat untuk menjadi bekal dalam menyikapi kondisi atau situasi tersebut. Di antaranya yang sudah disebutkan tadi, sabar, dan selain sabar ada yang punya kaitan yang sangat erat. Yang pertama sabar, yang kedua tawakal, yang ketiga takwa, dan yang keempat redha. Nah ini nanti akan kita uraikan lebih jauh. Kadang-kadang di masyarakat muslim itu antara ridha dan ikhlas itu seringkali digunakan secara tumpang tindih. Jadi misalnya kalau ada orang dapat susah terus dia bilang begini, ya kita orang kan harus ikhlas terima, padahal maksudnya ridha. Jadi kadang-kadang yang dimaksud ridha tapi yang disebut dengan ikhlas, karena ikhlas itu dia penempatannya atau peruntukannya ada pada amalan tersendiri lagi. Tapi tidak ada salahnya, nanti akan kita bicarakan kalau ada kaitan dengan itu. Tapi kalau boleh Pak Ikal kita batasi dalam konteks kesulitan. Baik, kalau ada ya siap. Oke Pak Kiai, kita sebelum kita lanjut kita terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Imam Ngade. Betul sekali. Baik kali ini. Iya, insya Allah. Sehat Pak Imam?
Sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat Pak Imam. Sehat selalu. Silakan. Hikmah ini. Iya, insyaallah. Pak Kiai, Pak Imam Ngade hari ini nih narasumbernya spesial. So tahu sudah Pak Kiai Haji Rusli Amin ya. Saya ulang. Ya, kabar bagaimana Pak Imam di Ngade? Mudah-mudahan sehat-sehat dengan Pak Imam, dengan jamaah, dengan masyarakat semua Allah jaga, Allah pelihara. Amin insyaallah. Amin. Saya sudah ikuti Bapak Kiai ini punya abahnya sudah dengar semua. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan kasih berpanjang. Saya. Bapak Kiai juga selalu tampil untuk membawa hikmah ini supaya masyarakat Islam ini ada kesadaran. Insyaallah. Jadi saya menyangkut tadi temanya manusia beriman, sabar, tawakal, ikhlas. Iya Pak. Sabar, tawakal, ikhlas. Ya. Tanya akan menyangkut imannya, rukun Islamnya, dan tadi kesabaran manusia, sehingga bagaimana sehingga manusia ini bisa terjerumus semua ke tempat yang terbaik ini sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Kiai. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Imam Ngade. Mudah-mudahan sehat selalu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah langsung dijawab oleh Pak. Jadi nanti sebelum lanjut dari bahasan saya tadi, saya ingin sambung Pak Imam Ngade apa yang disampaikan beliau tadi. Memang sabar itu merupakan salah satu ciri yang melekat pada diri orang beriman. Jadi betul kata Pak Imam tadi bahwa sabar itu punya kaitan yang tidak bisa dipisahkan dari iman. Orang beriman itu harus sabar. Orang sabar karena iman. Iman, sabar, syukur itu punya kaitan yang sangat erat. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang bunyinya, hadis itu cukup populer. Nabi bilang begini, ajaban lil mu'min la yaqdillahu lahu qada'an illa kana khairan lahu in asabathu sarra'u fasyakara kana khairal lahu wa in asabathu darra'u fasabara kana khairal lahu. Jadi betul sekali tadi yang disampaikan Pak Imam bahwa Nabi bersabda, sungguh mengagumkan orang beriman itu tidak ada satu yang ditetapkan Allah untuknya kecuali ketetapan itu baik baginya. Kalau dia dapat kebaikan dia bersyukur, itu baik baginya. Dan kalau dia mendapatkan kesusahan, ia bersabar, itu juga baik baginya. Jadi betul bahwa iman itu punya kaitan yang sangat erat dengan sabar, juga dengan syukur, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Itu akarnya atau sumber utamanya berasal dari iman. Karena iman membuat kita jadi sabar, karena iman juga membuat kita jadi syukur, karena iman membuat kita tawakal, iman juga membuat kita menjadi orang ikhlas. Nah, dan Al-Quran mengajarkan pada kita orang semua bahwa orang beriman itu tidak akan dibiarkan oleh Allah dia bicara atau berkata atau ngomong bahwa oh saya beriman kalau dia tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kata lain, orang kalau mengaku beriman harus dibuktikan kebenaran iman itu dengan cobaan. Kalau cuma mengaku beriman kan semua orang bisa oh saya beriman, tapi kata Allah bukti imannya betul kata rada itu dicobaan atau ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan saja berkata kami telah beriman padahal mereka tidak diuji lagi. Nah, jadi orang beriman pasti diuji Allah. Salah satu dari ujian Allah untuk orang beriman itu dengan kesusahan-kesusahan. Nah, menghadapi kesusahan itu apakah dia sabar kata rada. Sini kesabaran menjadi ukuran. Kalau beriman berarti ketika menghadapi kesusahan dia akan bersabar. Baik itu yang saya bisa jelaskan kaitannya dengan pertanyaan dari Pak Imam Ngade tadi. Nah, tapi kalau sambil itu saya lanjutkan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa jadi dalam menghadapi kesulitan itu ada beberapa perilaku terpuji penting yang punya peran sangat besar. Tadi sabar, tawakal, kemudian takwa, ridha, ikhlas. Itu punya peran yang sangat penting. Dan
masing-masing perilaku terpuji ini punya kaitan yang erat satu dengan yang lain. Pertama-tama kalau kita mau berhasil ketika menghadapi kesusahan, kita harus memiliki kekuatan batin untuk bertahan menghadapi kesusahan itu, supaya jangan sampai kita orang istilahnya itu menjadi tidak berdaya, kemudian bahkan putus asa. Dan untuk menghindari perilaku-perilaku tercela itu harus ada kekuatan batin membuat kita orang bertahan. Kekuatan batin untuk bertahan supaya kita orang tidak tumbang, tetap kokoh, tetap tegar menghadapi cobaan itu, istilah agamanya disebut dengan sabar. Jadi sabar itu kekuatan batin untuk bisa menghadapi kesulitan-kesulitan agar kita orang tetap tegar. Yang kedua, ketika menghadapi kesusahan siapapun juga dia, itu ada dorongan-dorongan, godaan-godaan untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Misalnya sedih berkepanjangan, mengeluh secara berlebihan atau melampaui batas. Nah, untuk menahan diri dari dorongan atau godaan-godaan terjatuh kepada perilaku yang tercela itu, maka agama mengajarkan kepada kita untuk sabar. Istilah agama untuk kemampuan menahan diri juga adalah sabar. Jadi sabar itu kekuatan batin untuk tegar menghadapi kesulitan, kekuatan batin untuk membuat kita orang bisa menghindarkan diri dari dorongan atau godaan-godaan terjatuh pada sifat-sifat yang tercela. Itu sabar. Itu dulu Pak Ekal, nanti kita lanjut yang lain. Oke, para pendengar, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi tentang sabar, tawakal, dan ikhlas, kunci meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian masih dari pengantar itu, belum yang lain lagi ya, Pak Kiai. Dan mudah-mudahan Pak Imam Ngade terjawab pertanyaannya tadi. Saya mengajak kepada para pendengar juga yang ada di kota Ternate, Tidore, Sofifi, dan ada di 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara maupun yang ada di luar Maluku Utara. Nah, belum itu juga langsung masuk. Alhamdulillah. Ayo, oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa? Di mana ini, Pak? Orang Mangedua ya. Ya, Pak Yasin di Mangedua. Silakan, Pak. Terima kasih kedua narasumber tambah dengan Pak Kiai Pak Haji Amin. Ya. Ya, Pak Yasin. Semua minal aidin wal faidin. Sama-sama. Sama-sama, Pak. Ya, Pak Haji, saya siapa jadi dari Jakarta sampai sini lagi. Alhamdulillah Pak Yasin, saya Yasin saya. Selama mungkin Pak Haji Amin kalau lihat muka mengkali kenal saya selamat ke Masjid Mujahidin di Mangga 2 insyaallah, mudah-mudahan ya Bang Yasin. Terima kasih bagi Pak narasumber dan Pak Haji. Tadi topiknya juga bagus. Kita di Maluku Utara rupanya tidak sabar. Masuk panitia kopi. Saya. Ribut hanya masker sudah hampir 2 tahun. Masker semua, padahal ini kan hukuman Tuhan, kita harus sabar. Ya. Terus kita harus banyak berzikir dan tawaf kampung dan baca tolak bahala, jangan cuma itu saja. Coba badan sara dorang itu diberikan atau MUI yang harus dia pimpin. Model tadi malam dari provinsi, zikir dan tolak bahala semua. Tapi ini kan hukuman Tuhan. Kok kita tidak sabar semua? Baru ada yang hukum orang lagi dalam perjalanan tidak pakai masker. Padahal kan masker itu tidak menjamin. Itu. Jadi barangkali sementara begitu Pak Kiai, saya tolong jelaskan supaya barangkali dong juga paham. Supaya ini kita sudah susah, baru kita dihukum lagi kalau kita dalam perjalanan kita pakai masker. Sudah susah. Ojek dengan tukang batu yang berjual di pasar, apa yang terjadi sebenarnya ini kan hukuman Tuhan semua ini. Makasih sementara. Makasih Pak Yasin. Oke, Pak Yasin di Mangga 2, terima kasih banyak. Betul. Ini Pak Kiai tadi ini memang ini sedang menjadi perbincangan di masyarakat juga, bahkan mungkin di seluruh grup WA juga begitu Pak Kiai.
salah satunya sempat kemarin viral itu tentang kurban di Dufa itu kemudian ini mungkin sebenarnya apa sebenarnya Pak Kiai? Apakah masyarakat yang teledor atau masyarakat yang pamalawang ataukah kayak apa? Mungkin Pak Kiai bisa memberikan pencerahan. Begini, kita orang harus melihat satu masalah itu secara menyeluruh atau komprehensif. Kalau boleh jangan lihat dia sepangkal-sepangkal, tapi secara menyeluruh, sehingga ketika kita orang menyikapi satu masalah itu juga bisa lebih komprehensif, lebih sempurna, lebih lengkap. Nah, sebagaimana tadi Pak Yasin kasih tahu itu, jadi misalnya sabar itu harus ada pada semua orang yang terlibat dalam upaya-upaya mengatasi kesusahan yang sedang melanda kita di negeri ini. Jadi bukan hanya masyarakatnya yang sabar, tapi juga yang diamanahkan untuk melaksanakan tugas-tugas itu juga butuh. Jadi semua orang lah harus sabar, itu harus ada pada diri semua orang. Ustadz sabar, bini sabar, laki sabar, anak sabar, ketua RT sabar, Pak Imam sabar, kepala kantor sabar, tukang ojek sabar, yang berdagang di pasar sabar, semua sabar. Jadi biar kita terima dulu baru saya lanjut. Ini pertanyaan Pak Yasin yang menarik sekali dan harus dijelaskan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, dengan Pak siapa nih? Saya dengan Pak Saleh di Gamayau. Oke, Pak Saleh di Gamayau. Sehat Pak? Ya, alhamdulillah. Oke, Pak Saleh silakan ini hadir. Ya, hadir di ruang dengar kita semua nih Pak Saleh, Pak Kiai dari Jakarta langsung Pak Rusli Amin. Mungkin ingin bertanya atau memberikan sumbangsi saran, silakan Pak Saleh. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya sapa Pak Kiai yang sangat fenomenal. Pak Saleh sehat. Di Maluku Utara mungkin bisa membawa angin segar. Amin, insyaallah. Allahu Akbar. Amin. Apa namanya pencerahan. Ya, COVID bisa berlalu lah. Amin, insyaallah. Amin ya Allah. Allah kabul. Amin, Pak Saleh. Amin ya Allah. Ya, jadi saya mendengar apa yang saja disampaikan dan dijelaskan oleh Pak Kiai tadi soal tema kita hari ini, ya, sabar, tawakal dan ikhlas. Ya, saya kira dan berpikir bahwa masyarakat rakyat, orang khususnya di Maluku Utara dan Kota Ternate lebih ini dengan berbagai kesabaran, berbagai keikhlasan menerima dampak daripada wabah ini, tapi terkadang yang kita saksikan terkesan bahwa ada kontroversi yang ditimbulkan dari pemberitaan yang kadang menyesatkan, yang kadang menghibur, yang kadang mengangkat memotivasi. Jadi masyarakat ini bingung. Betul. Ya, jadi orang di sini istilahnya sabar musafir di mana? Apa benar itu, Ustaz? Iya, betul. Kiai, bahwa kesabaran itu ada batasnya. Apa benar itu? Karena persoalannya begini, kita dilarang. Ini mau diarahkan PPKM. Nah, kita ini usaha dibatasi. Dilarang keluar rumah, protap dipakai. Orang usaha, siapa mau datang beli? Masjid dilarang berzikir dan melakukan kerumunan. Di pasar nyata-nyata mal dan lain-lain terbuka secara umum. Iya, betul. Padahal pasar itu tempatnya iblis ini, beribu-ribu iblis tempatnya di situ. Tapi dibiarkan. Kan begitu. Baru kemarin itu saya dengar anggaran dikucurkan cukup besar kaitannya dengan bagaimana penanganan COVID. Nah, kenyataannya di lapangan kita masyarakat susah. Ada yang dapat bantuan, ada yang tidak dapat bantuan. Tapi kalau memang diberlakukan adil, listrik digratiskan, air digratiskan, pendidikan digratiskan, hal-hal yang menyangkut dengan tanggung jawab negara dalam menyikapi COVID ini, ya harus digratiskan. Karena kemarin saya, ada teman saya kesian, cuma berkontrak kos-kosan, tidak mampu bayar kos-kosan karena apa? Tidak ada pendapatan, makan saya susah. Dari dinas juga menyatakan bahwa ini keadaan kas kosong, bantuan dari ini begini. Jadi saya kira hal ini bagaimana cara upaya kita Pak Kiai, Pak Rusli dalam penanganan ini. Saya kira begitu. Karena jangan sampai ini, maaf, saya tidak mengatakan bahwa kita lawan pemerintah, tidak ikut pemerintah. Nah, hanya saja kalau pemerintah memang betul-betul menerapkan ini aturan, coba adil lah. Jangan sampai masyarakat di bawah
sudah bosan, tidak sabar lagi ya keadaan ya mungkin bukan darurat, lebih dari darurat lagi, bisa darurat militer apa di keadaan. Iya. Jadi mungkin Pak Kiai dalam kesempatan hari ini ya mungkin bisa memberikan pandangan sikap yang memungkinkan kita dengan kesabaran kita, dengan keikhlasan kita bertawakal sebulat-bulatnya seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain bahwa guru dengan ini dan bapaknya harus butuh dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang ya harus jadi prioritas dalam keseharian hidup kita. Ya mungkin untuk sementara saya kembalikan ke Pak Kiai. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di 0921 31255521 atau di 0821 144 64708. Bagi Anda yang ingin bertanya sambil saya persilakan Pak Kiai untuk melanjutkan jawabannya. Kiai ada telepon lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Haja Im di Koloti. Ibu Haja siapa? Haja Im di Koloti. Oke. Haja Im di Koloti. Haja Im. Ibu Haji Im. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah Ibu Haji sehat-sehat. Saya masih membayangkan Ibu Haji Im di muka ada di kaca RRI ini Ibu Haji Im. Tambah masih cantik, model dulu masih cantik. Alhamdulillah. Iya, bisa dengar suara, senang sekali. Alhamdulillah. Makasih Bu Im. Jumatan itu saya ikut itu. Iya, oh iya, kalau khotbah di Ibu Im di masjid di Kolon Cucu, insya Allah. Iya, kemarin saya Ibu Im, ya Allah. Hari ini Ustaz di mana nih Ustaz? Hari ini habis dari RRI saya ke Santiong nih Ibu Im. Iya. Cuma mau usul saya Ustaz di akhir ceramah ini kalau boleh Ustaz baca surat belas sedikit. Allahu Akbar, boleh. Insya Allah. Siap. Supaya jauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya Allah, amin. Ya, insya Allah. Terima kasih Bu Im. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dulu pending pertanyaan dulu ya karena nanti nggak bisa tuntas. Ya. Sosok Pak Kiai Rusli Amin ini sangat dirindukan. Oh ini saya teman-teman banyak, saya keluarga biasa baku dapat. Boleh satu lagi dulu, satu lagi. Ya. Boleh. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Pak siapa di mana? Ulis. Oh, Pak Ulis. Silakan Pak Ulis. Mau bertanya ke Pak Kiai? Pak Ulis kasih besar sedikit speaker boleh? Oke, lanjutkan. Baik. Silakan. Jadi tadi yang saya berharap katakanlah secara umum pemerintah atau satgas yang lebih paham tentang regulasi, mudah-mudahan ada yang dengar untuk bisa tindak lanjuti Pak Saleh di harapan-harapan tadi. Karena kalau kaitannya dengan saya ditanggung jawab, saya itu kewajiban, berarti tidak sampai masuk kepada hal-hal yang menyangkut dengan penegakan regulasi. Tapi sesungguhnya Pak Saleh ini mewakili dari sekian banyak orang yang punya isi hati seperti itu, gitu. Artinya sebenarnya aturan apa saja masyarakat mau ikut. Intinya masyarakat mau ikut. Yang penting ada keseimbangan antara satu sisi dia menjalankan apa-apa yang masyarakat ini sebenarnya patuh. Cuma ketika apa yang dorang menjadi kebutuhan itu ada hambatan, ya wajarlah kalau ada ya bukan keluhan tapi aspirasi yang disampaikan. Jadi mudah-mudahan ada yang bisa dengar ketong siaran ini yang pemerintah atau satgas atau yang berkaitan dengan itu supaya apa yang disampaikan Pak Saleh tadi bisa ditindaklanjuti. Baik, kalau kaitannya dengan bagian saya atau bidang saya, memang kalau kita kembali pada tuntunan agama itu mengajarkan kita orang beriman pada takdir. Tapi agama juga perintah kita orang supaya harus berusaha atau beramal. Percaya pada takdir itu mewajibkan kita orang melakukan usaha atau amal. Ada seorang sahabat ketika Nabi jelaskan tentang takdir, kemudian dibilang begini, ya Rasul, kalau begitu bikin apa kita antara berdiam saja dan berserah pada kita takdir itu dan tak usah bekerja. Nabi bilang, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu.
beramallah kamu, bekerjalah kamu, berusahalah kamu. Tiap orang akan dimudahkan menuju kepada apa yang telah diciptakan atau ditakdirkan Allah untuknya. Jadi kalau kita tadi kaitannya yang disampaikan tadi sebelumnya bahwa Pak Imam di Ngade, kemudian yang lain lagi bahwa peristiwa ini kaitannya banyak sekali kaitannya dengan takdir. Tapi takdir tetap harus dibarengi dengan usaha atau kerja maksimal. Ini kaitan dengan tawakal. Tapi tawakal juga tidak menghilangkan usaha. Tawakal tetap mewajibkan orang yang bertawakal itu berusaha. Satu orang laki-laki datang, dia mengendarai onta atau kuda, lalu dia bilang kepada Nabi begini, ya Rasul, aksiluha wa atawakkal au utliquha wa atawakkal. Ya Rasul, saya ikat onta ini baru saya tawakal atau saya kasih biar dia saja dan saya tawakal? Nabi bilang ikfilha wa tawakkal. Ikat dulu menepi onta itu baru tawakal. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks wabah ini, Nabi kasih tuntunan begini, Ustadz Ekal, ada tuntunan bagus sekali dari Nabi, sehingga kita orang bisa memahami bahwa masker ini dalam konteks agama itu bagaimana. Jaga jarak itu dalam konteks tuntunan agama itu seperti apa. Kemudian rajin cuci tangan, menghindari kerumunan itu dalam konteks agama bagaimana? Nabi bilang begini, hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Nabi bilang begini, "Idza sami'tum bit-ta'uni bi ardin fala tadkhulu ilaiha." Apabila kamu mendengar ada wabah yang menyebar di suatu negeri, maka jangan masuk ke negeri itu. Wa idza waqa'a wa antum bi ardin, wa idza waqa'a wa antum bi ardin fala takhruju minha. Dan apabila engkau ini berada di suatu negeri dan wabah sudah menyebar negeri itu, maka jangan keluar dari negeri itu. Jadi tuntunan Nabi Muhammad SAW ini mengandung arti pertama, kita orang kalau misalnya mau mengadakan pergerakan atau mobilitas harus patuh aturan. Saya misalnya dari Jakarta ke Ternate, saya tidak akan bisa sampai sini kalau saya tidak memenuhi aturan. Aturan itu pertama apa? Saya harus vaksin minimal 1 kali sudah vaksin. Yang kedua, saya harus punya hasil PCR negatif. Hasil PCR negatif itu jadi hitung PCR saja kalau mereka yang ke bawah hampir sama, antara beda jauh dengan tiket satu ke tengah gitu ya. Jadi PCR itu 1 kali jalan loh. Kalau 2 kali jalan 900.000, 1,8 juta itu Masya Allah. Jadi karena memang aturan begitu, dan sesungguhnya bagi saya itu implementasi dari saya berangkat dari wilayah Jakarta yang zona merah. Nah, makanya di Ternate saya kemana-mana pakai masker, selalu pakai masker, malah double. Karena saya berprinsip begini, kalau saya tidak tertular dari orang lain, mungkin saya bisa menularkan kepada orang lain. Tapi hasil PCR menunjukkan bahwa saya negatif, saya sudah vaksin 1 kali. Tapi tetap agama itu, saya tak percaya pada takdir, tapi saya harus berusaha. Saya selalu bertawakal pada Allah, tapi Nabi suruh, Allah dan Rasul suruh saya harus tetap berusaha. Nah, apalagi Nabi bilang tadi, dari hadis tadi itu fahami, berusaha jaga diri baik-baik supaya jangan tertular. Dan berusaha semaksimal mungkin supaya jangan menularkan kepada orang lain, supaya tidak tertular dan jangan menularkan. Nah, dia usaha apa? Usaha itu breakdown dari tuntunan apa itu dari WHO, kemudian dijabarkan oleh pemerintah. Jadi sesungguhnya ini kalau kita orang lihat tidak ada yang bertentangan. Cuma masyarakat mau itu. Oke, saya tinggal di rumah, saya stay at home, saya tidak ada masalah. Tapi kasih dong. Kasih dong. Saya tinggal di rumah, tapi sudah kalau kita tong ASN, oke, kalau pegawai model Ustadz Hekal ini biar itu tinggal di rumah, gaji berjalan terus. Nah, tapi tong saudara-saudara yang tukang ojek, betul tadi saya bilang itu bukan keluhan tapi aspirasi bahwa mau kita orang tegakkan itu, tapi tolong bantu misalnya kalau apa istilah sekarang bansos atau BLT atau apa, ayo cepat dikucurkan. Karena kalau pakaian itu bisa 1 tahun 1 kali kita beli, tapi makan tidak bisa 1 tahun 1 kali. Itu yang jadi aspirasi masyarakat.
1 tahun 1 kali baru beli baju baru, oke. Tapi kalau tong makan 1 tahun 1 kali ampong, 2 hari tara makan saja kita tong flaut. Nah ini yang jadi masalah di masyarakat. Jadi makanya saya berharap ayo kita semua, Satgas, pemerintah yang menerapkan regulasi ini tong sama-sama. Kita sebagai orang beragama, agama suruh kita tawakal, agama suruh kita sabar, betul. Agama suruh kita percaya pada takdir, betul. Agama suruh kita amalkan tuntunan Rasulullah. Tapi semua kalau dia berjalan sama-sama, insya Allah. Jadi sehingga dengan begitu orang tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Mari kita sama-sama dukung, mari kita sama-sama berjalan untuk ini supaya semua jadi bagus. Dan saya setuju tadi bahwa misalnya kemarin kan semua orang tahu lah karena dikorankan di media-media. Alhamdulillah salat Idul Adha kan semua berjalan lancar, korban juga, masyarakat juga berupaya untuk menerapkan protokol kesehatan itu. Tapi saya setuju tadi pada sisi lain juga, kalau saya suka beri contoh begini, misalnya di Jakarta, pemerintah bilang, ayo masyarakat bukan mesti tutup terada. Kalau bisa pemerintah menghimbau jangan salat Id di masjid atau di lapangan, salat di rumah. Tapi itu diiringi juga atau dibarengi dengan ditutupnya sarana-sarana lain. Mall tidak bisa buka, pasar tutup. Iya betul. Mall Kelapa Gading tutup, mall mana lagi yang tuh mall di Jakarta begitu banyak tuh, semua tutup. Jadi orang bilang, oh iya kalau gitu tuh ntar apa mall juga tutup gitu. Ini saya rambu nih gondrong karena tukang cukur semua tutup, tar bisa gunting rambu, mau gunting sendiri nanti dia kanan kiri jadi kereta api rel. Nah jadi semua orang ikut, jadi pasar tutup, Tanah Abang tutup, semua sarana transportasi semua dibatasi, sehingga orang begitu bikin tong sembahyang Id di masjid, tong sembahyang di rumah sesuai himbauan pemerintah, orang laksanakan. Nah, sekarang itu yang masyarakat harapkan. Ketika masjid, oke, ini sembahyang Id misalnya, tapi kan sudah lewat. Sekarang Jumat tetap diatur protokol kesehatannya misalnya, tapi orang diharapkan begitu juga. Nah, tapi kalau kita bicara begitu, masyarakat juga berharap agar dompet kebutuhan itu bisa terpenuhi. Nah, siap. Oke, kita terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, dengan siapa Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dengan Mukhlis. Pak Mukhlis, silakan Pak Mukhlis. Ya. Dalam Al-Quran ditegaskan sabar dulu kemudian diiringi dan salat. Iya. Gua dari sabar mendapat rahmat. Iya. Iya. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin langsung dijawab. Di Al-Furqan, di surat Al-Baqarah juga selalu beriringan antara sabar dan salat. Yang ayat yang terkenal itu antara lain, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan salat. Jadi betul kata Pak Mukhlis tadi bahwa sabar dan salat ini harus beriringan satu dengan yang lain. Kaitannya bagaimana? Karena ketika kita orang menghadapi satu masalah, saya kutip Dr. Yusuf Qardawi, Profesor Dr. Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, beliau bilang begini, ketika menghadapi kesulitan, ada hal-hal tertentu yang mampu dilakukan oleh manusia di dalam batas kemampuannya. Nah, disinilah perannya sabar. Tapi ada hal-hal tertentu untuk mengatasi kesulitan itu yang berada di luar kemampuan manusia. Nah, apa-apa yang berada dalam konteks kemampuan manusia untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan itu bisa diatasi dengan kesabarannya. Tapi ada yang tidak mampu diatasi. Disinilah di perannya salat dan tawakal. Nah, ada hal yang misalnya kita mengalami kesulitan apa sajalah kalau kita bisa buat daftar tentang kesulitan itu. Nah, ada kapasitas pada diri manusia yang Allah anugerahkan dan itu bisa dia hadapi. Inilah yang disebut dengan sabar. Nah, tapi ada hal-hal di luar, misalnya tadi disinggung bencana. Bencana itu yang ada yang terjadi di luar jangkauan manusia. Di sini manusia tidak punya kemampuan.
menghadapi kesusahan yang berada di luar jangkauan kapasitas manusia, itu butuh uluran pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah fungsinya sabar dan salat dan tawakal. Makanya Nabi bilang begini, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruh bitanan." Hadis riwayat Tirmidzi. Kalau kamu benar-benar tawakal pada Allah seperti burung, kalau kamu benar-benar bertawakal pada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rezeki penghuni seperti burung yang keluar pada waktu pagi dari sarangnya dalam keadaan tempat makanannya kosong, pulang pada sore hari dalam keadaan tempat makanannya terisi penuh. Nah, karena jaminan manusia berusaha cari rezeki, tapi jaminan rezeki itu ada pada hak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di sini tadi Pak Mukhlis bilang, salat dan tawakal itu selalu, salat dan sabar itu selalu beriringan. Saya ulangi sekali lagi. Kenapa dia beriringan? Karena ketika menghadapi sesuatu, manusia punya kemampuan untuk menghadapi masalah atau kesusahan itu disebut dengan sabar. Tapi manusia cara punya kemampuan seluruhnya untuk bisa mengatasi masalah, ada keterbatasan, dan karena itu dia butuh salat dan tawakal. Nah, salat dan tawakal akan memenuhi apa yang berada di luar kemampuan manusia, sedangkan sabar itu sesuatu yang masih berada mewakili atau mewadahi apa-apa yang menjadi batas dari kemampuan manusia itu. Ini terima kasih Pak Mukhlis, pertanyaannya bagus. Terima kasih banyak. Oke Pak Kiai, Masya Allah luar biasa sekali tadi penjabaran pertanyaan dan penjelasan dari Pak Kiai, sangat luar biasa, dan mudah-mudahan terjawab oleh beberapa penanya tadi yang kami buka session kedua. Silakan bagi Anda yang masih ingin ikut bertanya kepada Pak Kiai, sementara Pak Kiai ada di Kota Ternate ini, karena hari Sabtu Pak Kiai sudah balik ke Jakarta. Pak Kiai, tergantung hasil PCR-nya keluar kapan. Oke, kita terima dulu Pak Kiai. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Imam Ngade balik lagi. Ya, kayaknya menyimak dari tadi nih. Silakan Pak Kiai. Pak Imam. Ya, silakan. Saya tanggapi ada beberapa masukan yang mana termasuk COVID ini. Kalau menurut saya menyangkut COVID ini, kita tidak perlu mempersalahkan dan satu yang dengan lain-lain. Kita harus bersabar, berdoa agar supaya COVID ini cepat selesai, karena sudah 2 tahun ini kita punya saudara, bapak-bapak ke haji tidak bisa. Kenapa saya sendiri bisa? Karena itu. Selama ini kan tidak begitu. Ini COVID ini sampai tidak bisa berangkat karena berbahaya. Terus sekarang kalau kita bersalah di atas satu pemerintah ada masalah. Yang menjadi masalah ini masyarakat, manusia. Ada yang percaya, ada yang tidak. Ini sebenarnya bagaimana? Bapak Kiai itu berpikir. Ada yang berbicara begini. Perlu kita ikuti. Dengan adanya ketentuan ini kita ikuti, dan supaya apa nih, sampai kita berdoa kepada Allah. Cuma itu kembali kepada manusia. Ada yang percaya, ada yang tidak, ada bermacam-macam berbicara masalah COVID ini, Pak Kiai. Maka itu bagaimana penyakit yang akan selesai. Kemudian juga seperti apa saya menyangkut keluar masuk, sebagai apa nama hadis katakan begitu. Setiap sesuatu yang terjadi di daerah itu jangan keluar dan jangan masuk. Tapi sekarang masuk keluar, bagaimana penyakitnya hilang. Jadi saya target kalau misalnya seperti ini saja, berarti 25 haji akan bisa berangkat. Mudah-mudahan jangan seperti itu. Mudah kita berdoa. Saya Pak Imam. Kemudian juga ada yang banyak berdoa tadi. Berdoa kepentingan diri sendiri. Dan dia berdoa untuk dia sendiri. Dia sudah berdoa, dia tidak mau mewujud. Atau mau terima kasih. Itu bagaimana kira-kira? Terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Oke, kami masih membuka line telepon bagi Anda yang di rumah atau di mana saja yang ingin bertanya di 0921 3125521 atau di 082114464708. Sementara Pak Kiai ada di sini di tengah-tengah kita di ruang dengar Anda, para pendengar yang ada di rumah, silakan Anda bertanya. Dan sekali lagi tema yang kita bahas pada
sudah siang ya. Siang hari ini, sabar, tawakal dan ikhlas kunci meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Kiai ingin melanjutkan. Jadi betul, tadi saya juga biasa dengar di masyarakat yang tadi Pak Imam kasih tahu itu dan beberapa penelpon yang lain bahwa macam-macam pendapat orang yang jadi kalau saya sifat saya agak tidak mau bicara sesuatu yang saya tidak punya ilmu tentang itu. Jadi tadi yang Pak Imam bilang itu masalah COVID ini kan manusia boleh dibilang orang-orang terbelah menjadi dua walaupun tidak dalam jumlah yang sama, seimbang terhadap. Artinya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, yang percaya, ada yang tidak percaya. Kalau saya biasa dengar juga kalau buku dapat orang-orang bercerita ini begini. Saya mau komentari, saya tidak punya ilmu tentang, saya bukan dokter, saya bukan epidemiolog yang paham tentang itu, saya bukan dokter ahli paru yang paham tentang itu, dan saya bersifat tidak akan bicara sesuatu yang itu bukan menjadi keahlian saya. Tapi secara umum tong bisa paham bahwa memang kalau saya melihat masalah ini agak kompleks. Satu sisi sebagai orang beriman kita tidak bisa pisahkan itu dengan takdir, sudah saya katakan tadi. Kemudian takdir tidak meniadakan usaha, sudah saya bilang tadi. Tapi kalau kita melihat lagi tuntunan, kalau melihat ini katakanlah kita memakai bahasa bencana atau musibah kalau bahasa agama. Memang betapa banyak Allah mengaitkan antara musibah itu dengan kelakuan manusia sendiri. Tadi misalnya Pak Imam di awal-awal sampaikan itu. Ini musibah kalau dianggap ini bencana, ya memang bencana. Bagaimana antara bencana orang cari kubur untuk kubur orang saja susah. Bagaimana orang mau cari cari rumah sakit saja susah. Itu kan musibah. Nah, kalau kita orang kaitkan dengan agama, memang agama mengajarkan bahwa kerusakan itu akibat ulah manusia sendiri. Jadi memang agak kompleks. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kemudian Allah juga menyatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Jauh sebelum musibah itu terjadi sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Pak Kiai, kita terima kasih. Oh iya, siap, baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, dengan siapa Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mohlis. Oh, Pak Mohlis balik lagi ya, silakan Pak. Iya. Assalamualaikum Pak Tidore, Kiai. Pak Mohlis Tidore. Iya. Oh iya, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Al-Kahfi ayat 60 Pak ya. Itu diceritakan Nabi Musa berburu kepada Nabi Khidir alaihissalam Pak. Kalau saya tidak salah Pak. Sah. Itu ada unsur tawakal di dalamnya Pak. Betul. Ada kata antara Nabi Musa dan Nabi Khidir Pak. Pertama, sabar dan kuasa bicara Pak. Ketika ada peristiwa 3 kejadian yang terjadi Pak. Bolongi perahu, membunuh anak dalam yang belum balik dan membangun kembali rumah dinding yang roboh ya. Tidak salah Pak. Iya, betul. Tanggapan dari Pak Kiai itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama tadi yang saya sampaikan bahwa memahami masalah ini memang agak kompleks, tapi harus secara menyeluruh. Karena kita harus lihat kaitannya sama kalau memahami masalah COVID ini supaya kita orang bisa lebih. Tadi Pak Imam bilang hindari jangan sampai saling menyalahkan. Orang ayo kita bersama-sama. Siapa yang menjadi dia kewajiban laksanakan dia kewajiban. Jangan memanfaatkan kesusahan masyarakat untuk mencari kepentingan dirinya sendiri. Kan banyak sekarang ini. Udah masyarakat lagi susah, masyarakat dihak jangan ambil. Apa yang menjadi kewajiban saya? Laksanakan saya kewajiban. Bidang apa saja kita orang sama-sama. Karena itu harus dilihat secara menyeluruh dan diatasi secara komprehensif juga dari segala aspek. Kita orang harus melihat dan menjadikannya sebagai tindakan untuk mengatasi ini. Nah, seperti tadi cerita tentang Nabi Musa, dan itu juga salah satu contoh bahwa manusia ini punya keterbatasan.
bahwa kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir yang dijelaskan dalam Al-Kahfi ayat 60 dan seterusnya itu menunjukkan bahwa manusia itu jangankan manusia biasa seperti kita orang ini, Nabi pun punya keterbatasan dalam hal-hal tertentu yang diketahui, tapi ada hal-hal tertentu yang berada di luar pengetahuan seperti kisah Nabi Musa ini. Jadi apa yang Nabi Musa berguru pada Nabi Khidir kan dalam kisah itu, waktu tidak cukup untuk bicarakan panjang lebar. Intinya adalah Nabi Khidir melakukan sesuatu, tapi Nabi Musa menentangnya atau protes lah kalau bahasa kita sekarang, karena Nabi Musa belum sampai pada pengetahuan apa yang dimiliki oleh Nabi Khidir alaihissalam. Sampai beberapa kali kan Nabi Khidir bilang, kalau ngoni masih tanya, ngoni terus ikut saya. Kalau ngoni terasa sabar, ngoni masih tanya terikut. Sampai akhirnya Nabi Khidir menjelaskan apa rahasia dari tadi yang ngoni terasa sabar itu dirahasia lubang perahu yang bagus itu dirahasia apa, kemudian bunuh anak yang masih kecil itu dirahasia apa, kemudian bangun dinding rumah yang roboh sementara orang di kampung itu terkasih makan beliau berdua itu dirahasia apa. Yakni ada hal-hal tertentu dari manusia ini yang punya keterbatasan. Dan yang maha mengetahui segala sesuatu itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang sama saja dengan COVID. Kapan COVID ini? Besok apa yang terjadi? Tidak ada manusia yang tahu. Surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri madza taksibu wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi pada waktu yang akan. 2009 tidak ada yang tahu akan terjadi COVID. Januari 2020 tidak ada yang tahu akan ada COVID. Februari sudah mulai ada informasi. Maret mulai dia meledak di Indonesia. Jadi intinya apa? Peristiwa ini saya bicara dalam kapasitas saya. Saya tidak punya ilmu dalam hal-hal di luar kapasitas saya. Yang kaitannya medis kemudian regulasi itu bukan keahlian saya. Yang keahlian, mari kita orang introspeksi diri sebagai orang yang beragama. Apakah ini bisa ditempatkan dalam konteks ini teguran Allah bahwa kita amalan agama selama ini seperti apa? Harusnya saya di Jakarta dan saya bicara di mana-mana di Jakarta. Kalau pas saya punya tugas bicara atau khotbah atau ceramah, saya bilang begini. Nah, ini sudah dikasih bencana pun belum sadar, kata saya. Kalau di Ternate kan alhamdulillah orang semua sadar ya. Kalau alhamdulillah di mana-mana masjid ponong semua, alhamdulillah. Coba jalan kemana mana masjid ponong semua. Saya bilang, saya bicara Jakarta ya, karena di Jakarta saya bilang ke jamaah saya, lah ini biasanya manusia itu kalau dia kepala angin, kalau dia kaflal, Allah kasih teguran kan sadar tuh. Nah kita orang ini Allah tegur dengan musibah ini belum sadar, sadar. Terus saya bilang di jamaah saya, terus kalau Allah kasih teguran bencana ini sadar, maunya pakai apa baru kita sadar gitu loh. Pakai apa baru kita orang sadar. Nah, jadi mari kita orang lihat dalam konteks yang sesuai. Kita orang kita bicara hari ini, kita bicara hal agama, tapi agama tidak bisa dipisahkan dari hal-hal yang lain yang berkaitan dengan hak-hak manusia, hak dan kewajiban. Sebagai muslim apa kita memiliki kewajiban, memiliki hak apa? Sebagai warga kita memiliki kewajiban apa, kita memiliki hak apa? Prinsipnya warga ini kalau itulah diajarkan keadilan. Ketika hak terpenuhi, kewajiban insya Allah akan, ya walaupun manusia tetap saja kadang-kadang suka lalai. Tapi para pendengar yang saya muliakan, saya hanya minta mari kita lihat masalah ini secara menyeluruh dan kita bertindak mengatasinya secara total atau secara menyeluruh juga. Tadi Pak Imam Ngade bilang mari kita jangan kasih baku salah satu dengan yang lain. Yang penting yang punya tanggung jawab dia laksanakan tanggung jawabnya. Saya tanggung jawab apa, laksanakan tanggung jawab saya. Orang lain punya tanggung jawab apa, dia laksanakan tanggung jawab itu. Nah, karena itu kalau berdoa, betul Pak Imam bilang tadi, tong berdoa kalau boleh jangan untuk diri sendiri saja. Tadi Pak Ibu Im bilang kalau musibah begini kita salat, walaupun salat sendiri, berdoalah untuk banyak orang. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala
wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Jadi walaupun misalnya ada orang salat sendiri, dia berdoa untuk semua orang. Jadi bukan untuk dirinya sendiri. Tapi memang kalau boleh semua orang berdoa. Setiap orang berdoa untuk diri dan orang lain. Setiap orang berdoa untuk diri dan orang lain. Insyaallah saya kalau berdoa selalu, ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Tadi disampaikan Pak Mukhlis, salat itu menolak bala. Doa itu melindungi kita termasuk dari bala selain mendatangkan keberuntungan. Apalagi yang bisa menolak bala? Sedekah. Itu dan Nabi jelaskan itu secara jelas, misalnya as-sadaqatu la tutfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu bisa memadamkan kemarahan Tuhan. Jadi kalau bencana itu wujud dari murka Allah karena kelakuan manusia sendiri, maka itu bisa dipadamkan dengan sedekah. Jadi saya bilang kadang-kadang tong kakar sampai tangan itu terbuka, sampai bom pica di tangan baru terbuka. Jadi bagaimana Allah